hasratku, rinduku memuji. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis mati untuk Ferdy Sambo, hal ini telah memunculkan kontroversi dari berbagai kalangan. Ada yang pro, ada yang kontra. Di antara orang-orang Kristen sendiri, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada lembaga-lembaga tertentu yang tidak menyetujui tentang diberlakukannya hukuman mati. Tetapi ada hamba-hamba Tuhan juga yang menyetujui putusan pengadilan tentang hukuman mati. Lalu, apa konsep teologis tentang hukuman mati? Apakah hukuman mati itu masih layak untuk saat ini? Apa kata Alkitab tentang hukuman mati? Kita akan bahas untuk sesi kali ini. Pertama-tama, mereka yang kontra, yang tidak setuju dengan hukuman mati, mereka punya landasan-landasan Alkitabiah maupun argumentasi sekuler yang di luar Alkitab. Secara Alkitabiah, mereka berkata ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan jangan membunuh. Hukum Taurat itu jelas-jelas katakan jangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13 maupun Ulangan pasal 5 ayat 17. Berkali-kali Tuhan berkata jangan membunuh. Bahkan di dalam Perjanjian Baru sendiri Tuhan Yesus berkata bukan hanya jangan membunuh, tetapi berdoa dan memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Itu ayat-ayat dan banyak lagi ayat-ayat yang mereka munculkan sebagai landasan untuk menolak putusan hukuman mati. Lalu secara teologis mereka berkata begini, manusia tidak punya hak untuk mengambil nyawa orang. Nyawa manusia adalah milik Tuhan, maka hanya Tuhan yang berhak untuk mengambil nyawa orang. Berdasarkan hak asasi manusia, nyawa manusia itu harus dipertahankan karena itu adalah hak asasinya. Apapun kesalahannya, nyawanya tidak boleh diambil. Dia tidak boleh dihukum mati. Itu alasan-alasan mereka. Ya. Lalu mereka berkata, untuk negara-negara maju saat ini, mereka sudah mulai meninggalkan yang namanya hukuman mati. Jadi tidak ada lagi hukuman mati di beberapa negara maju. Lalu kemudian ada yang berkata bahwa hukuman mati itu berlebihan, tidak sesuai dengan hukum kasih di dalam Alkitab. Jadi mereka-mereka ini berkata bahwa berdasarkan hukum kasih, berdasarkan hak asasi manusia, maka hukuman mati itu harus ditolak. Akan tetapi ada juga yang pro dengan hukuman mati dengan alasan-alasan landasan teologis sebagai berikut. Yang pertama, ada hukuman mati di dalam Alkitab. Ada orang yang bersalah dan layak mendapatkan hukuman mati. Disebut dirajam, dilempari batu sampai mati. Ada juga ya seperti dalam Ulangan 17 ayat 5 dikatakan di sini, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Itu hukuman mati. Dalam Roma pasal 1 ayat 32 dikatakan bahwa ada kesalahan-kesalahan perbuatan keji yang layak sebagai hukuman mati. Lalu ada alasan lain. Dikatakan begini, itu ada orang jahat kalau dibiarkan hidup tidak dihukum mati, itu bisa membahayakan orang lain. Lalu kemudian alasan-alasan mereka adalah untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan di masyarakat. Bagaimana kita memandang perspektif Alkitab secara objektif tentang hukuman mati ini? Ini tidak bisa terlepas dari tafsiran dan pandangan pribadi. Di dalam Roma pasal 13 ayat 1 ayat 3 disebutkan bahwa Allah telah menetapkan pemerintah sebagai wakilnya di dunia ini. Ya, saya bacakan ya, Roma pasal 13 ayat yang keempat misalnya demikian firman Tuhan. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Sekali lagi, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, di sini saya meyakini bahwa pemerintah yang ada adalah wakil Allah. Maka apapun putusan pengadilan, saya percaya bahwa hal itu diizinkan oleh Tuhan sendiri. Demikian juga Paulus telah mengaku di dalam persidangan yang pernah ia jalani. Dia berkata, kalau memang saya melakukan perbuatan jahat yang setimpal dengan hukuman mati, ya,
Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 11. Dia mengatakan bahwa ada kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Itu di zaman Perjanjian Baru. Jadi ada ayatnya, ada landasan teologisnya sebenarnya. Jadi ada kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, saya akan bacakan ayatnya. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Itu kata Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-11. Jadi ada kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Dan Paulus sendiri mengatakan, kalau hal itu sudah saya lakukan, saya rela dihukum mati. Berarti Paulus sendiri menerima dan membenarkan hukuman mati itu. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana kita memandang hukuman mati ini? Saya secara pribadi mengatakan bahwa kita harus mempercayai pemerintah sebagai wakil Allah. Maka putusan pengadilan itu diizinkan oleh Tuhan. Kita harus menerima hukum atau undang-undang yang berlaku di negeri kita. Kalau saya pribadi, saya akan berjuang sedemikian supaya hukuman mati itu ditiadakan. Melalui apa? Melalui pembuatan undang-undang. Jadi undang-undangnya yang harus diubah. Ya, saya setuju dengan beberapa pendeta, walaupun mereka menyetujui hukuman mati, namun secara pribadi mereka berjuang sekeras-kerasnya. Kalau mereka bertugas di pengadilan, mereka upayakan sekuat-kuatnya supaya hukuman mati itu dihindari. Bapak Ibu, mari kita belajar dari kontroversi hukuman mati ini supaya kita senantiasa terpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu tanya Tuhan, selalu apapun yang kita lakukan, kita memohon terus pertolongan dan bimbingan Tuhan. Biarlah kita terus mendapat hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hasratku, rinduku